Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercipta dengan bentuk tubuh yang sempurna, memiliki akal pikiran, dan dibekali ketertarikan antar lawan jenis, menjadikan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang paling istimewa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sekalipun lebih istimewa dibanding makhluk-makhluk lainnya, status manusia di mata Allah bisa lebih hina dari hewan apabila sifat dan kelakuannya menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 179. Merujuk pada ayat Al-Quran tersebut menjelaskan pada perbuatan dosa yang masih marak dilakukan oleh manusia, diantaranya adalah perbuatan zina. Beruntungnya, melalui ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintahnya untuk menjauhi zina dengan memberi solusi cara pernikahan, agar seorang hamba bisa menyalurkan syahwatnya dengan cara yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Namun sayangnya, dengan banyaknya perceraian dalam suatu pernikahan menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Sehingga untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, tidak jarang memilih untuk berzina daripada melaksanakan sunnah Rasul dalam jalinan pernikahan yang sah menurut agama Islam. Bahkan, angka-angka tersebut belum termasuk kasus-kasus perzinahan yang terjadi di tempat-tempat prostitusi. Kondisi tersebut semakin membuktikan bahwa negara mayoritas muslim terbesar di dunia masih memiliki generasi muda yang jauh dari agama. Dalam video kali ini, menarik untuk dibahas selain melalui pernikahan, ada proses berzina atau berhubungan layaknya suami istri yang konon diperbolehkan bahkan dihalalkan dalam ajaran Islam. Bagi kalian yang penasaran, cara halal untuk berjima tanpa harus memiliki status hubungan suami istri disebut juga dengan konsep milkul yamin. Menurut syariat Islam, milkul yamin adalah hubungan kepemilikan seorang tuan terhadap seorang hamba sahaya atau budak. Dimaksudkan hamba sahaya itu yakni entah budak yang diperoleh dari peperangan, dari hasil pembelian ataupun sebab kepemilikan lainnya yang dibenarkan syariat Islam. Karena itu, apabila kepemilikan telah dibuktikan dengan akad, maka tanda bagi tuan yang memiliki budak perempuan sudah bisa diperbolehkan berzina. Menariknya, meski kepemilikan akad dari seorang budak perempuan sangat mudah untuk dilakukan, namun siapa sangka jumhur ulama telah bersepakat lebih kuat daripada akad pernikahan. Bahkan jika seorang tuan dan budak perempuannya telah melakukan kepemilikan, lalu beberapa waktu kemudian ia melakukan akad pernikahan, maka akad pernikahannya itu tidak sah. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang dituliskan sebagai berikut. Kepemilikan seorang tuan terhadap budaknya secara otomatis membolehkan adanya hubungan seksual meskipun tanpa akad. Artinya, hubungan intim si tuan pemilik budak perempuan tidak membutuhkan akad nikah, namun tidak menghapus status budak itu menjadi istri. Sementara Al-Quran juga menjelaskan mengenai hal ini. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 5-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-6. Akan tetapi, meskipun terdapat ajaran seperti cara mikul yamin, tidak lantas bisa membuat generasi bisa melakukannya.
Sebab untuk melakukan hubungan seksual yang halal tanpa melalui proses pernikahan harus melalui beberapa syarat lain yang harus dipenuhi selain akad. Pertama, seorang tuan baru bisa berhubungan intim dengan budak perempuannya jika budak tersebut sepenuhnya milik pribadi, bukan milik bersama, baik itu hasil peperangan, pembelian, pemberian, bukan hasil rampasan. Kedua, keyakinan budak perempuan haruslah beragama Islam atau wanita-wanita ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun apabila budak perempuan itu beragama Majusi atau paganisme, maka tidak diperbolehkan tuan yang beragama Islam untuk berjima. Ketiga, konsep Mikul Yamin membolehkan menggabungkan untuk seorang budak perempuan dengan saudara perempuannya atau anaknya, dengan ibunya atau dengan bibi-bibinya. Hanya saja kondisi itu sebatas dijadikan asisten rumah tangga dan untuk berzima tetap harus pada satu budak perempuan saja. Keempat, budak perempuan yang dizima tidak ada hubungan darah dengan tuannya. Artinya seorang tuan tidak boleh menjadikan mahramnya sebagai budak. Baik itu mahram dari sisi nasab, persusuan ataupun perkawinan. Bahkan sebenarnya budak yang masih berstatus mahram dengan tuannya secara otomatis akan merdeka. Kelima, setelah seorang tuan berzima dengan budak perempuannya, maka baginya diharamkan menikahi serta berzima dengan keluarga dari budak perempuan tersebut. Dan yang terakhir yakni syarat keenam, bahwa budak perempuan yang dimiliki tidak berstatus sebagai istri orang lain, tidak sedang menjalani masa iddah, dan tidak sedang dalam keadaan mengandung. Itulah beberapa informasi tentang konsep berzima dengan cara milkul yamin. Namun di zaman yang serba modern saat ini, konsep milkul yamin sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan. Terlebih setelah beberapa tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan sebagai seorang nabi, konsep milkul yamin sedikit demi sedikit sudah tidak membuat umat di zaman kenabian tertarik untuk melakukannya. Sebab di zaman kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ajarannya sangat menjunjung tinggi harta dan martabat seorang perempuan. Selain pernikahan dalam konsep milkul yamin, berikut ini juga ada beberapa ciri-ciri wanita yang memang dilarang untuk dinikahi menurut ajaran Islam. 1. Al-nanah. Sifat wanita yang tidak boleh dinikahi yang pertama adalah al-nanah, yakni wanita yang seringkali mengeluh dan mengikatkan tali di kepalanya sepanjang waktu atau sering mengeluh sakit kepala atau suatu penyakit, namun kenyataannya dia tidak sakit melainkan hanyalah berpura-pura. Wanita dengan sifat al-ananah akan kesulitan untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan suaminya. Ia kerap mengeluhkan bahwa apa yang suaminya beri tidak pernah cukup dan selalu menuntut lebih. Hal ini membuatnya menjadi orang yang kupur nikmat atau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya di dalam pernikahan. 2. Al-mananah. Wanita dengan sifat al-mananah ialah wanita yang memberikan hadiah dan hal lainnya kepada sang suami. Namun di kemudian hari, dia akan membicarakan hal tersebut berulang kali. Dengan kata lain, wanita dengan sifat ini memiliki ciri kerap mengungkit pemberiannya atau setiap perbuatan baik yang ia lakukan kepada sang suami. Sangat jelas bahwa apa yang ia berikan tidak berasal dari keikhlasan, melainkan menginginkan timbal balik di kemudian hari. Terlebih jika sang suami memiliki pendapatan yang lebih rendah darinya, perlahan suami pun akan kehilangan wibawanya sebagai seorang kepala keluarga. 3. Al-hannanah. Al-hannanah dapat diartikan sebagai sifat seorang wanita yang kerap membanding-bandingkan suaminya dengan mantan suaminya.
Jika ia seorang janda atau membandingkannya dengan sang ayah, saudara laki-lakinya, atau bahkan teman laki-lakinya, biasanya dari segi kesuksesan karir dan finansial. Wanita dengan sifat al-hanannah hanya mampu melihat kekurangan suami dan merasa bahwa suaminya selalu kalah telak dari laki-laki yang pernah ada di dalam kehidupannya. Akan sulit bagi suami untuk merasa dihargai sebagai seorang kepala keluarga dan mendapatkan rasa cinta yang tulus apabila sang istri memiliki sifat ini. 4. Al-hadaqah. Dalam pernikahan, suami memang memiliki kewajiban untuk menafkahi sang istri serta anak-anaknya. Hal ini secara jelas tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kendati memiliki kewajiban mutlak untuk menafkahi istri, namun apabila seorang istri memiliki sifat al-hadaqah atau wanita shopaholic yang gemar berbelanja secara impulsif dan boros, maka suami akan terbebani bukan hanya secara finansial, melainkan juga secara mental. Meskipun seorang laki-laki punya pendapatan yang tinggi, namun ketika ia menikahi wanita dengan sifat ini, maka uang yang ia hasilkan cenderung dihabiskan hanya untuk poya-poya sang istri. 5. Al-barakah. Menurut Imam Al-Ghazali, al-barakah bisa memiliki dua arti. Yang pertama adalah wanita yang suka berhias atau berdandan sepanjang hari. Tampil cantik di depan suami sebenarnya merupakan salah satu sunnah yang perlu dilakukan seorang istri. Sebab hal ini akan terus menumbuhkan cinta kasih di antara suami dan istri. Namun tentu hal ini tidak perlu dilakukan sepanjang hari yang mengarah pada sifat boros dan berlebihan. Terlebih kalau dia sampai mengabaikan kewajibannya yang lain di dalam pernikahan. Sedangkan arti al-barakah yang kedua ialah wanita yang suka mengata-ngatai makanan. Pernikahan tidak akan terasa membahagiakan apabila seorang istri kerap mencela setiap makanan yang diberikan padanya. 6. Al-sadaqah. Sifat wanita yang tidak boleh dinikahi selanjutnya adalah al-sadaqah, yang diartikan sebagai wanita yang banyak bicara dalam makna negatif atau kerap bergunjing. Apabila wanita seperti ini dinikahi, maka pernikahan rentan konflik karena dia sangat gemar mengomentari hal-hal negatif pada diri suaminya. Terlebih jika suami melakukan kesalahan, daripada melihat kesalahan tersebut dengan kasih sayang dan pemaafan, wanita al-sadaqah akan terus mencibir tanpa henti. 7. Qai'atul kafa. Yang terakhir adalah qai'atul kafa yang diartikan sebagai wanita dengan reputasi yang buruk. Setiap orang pasti mendambakan pasangan dengan reputasi yang baik untuk dinikahi. Sebab seseorang yang dikenal baik di masa kesendiriannya niscaya mampu menjadi pasangan yang baik pula dalam pernikahan. Maka dari itu yang penting bagi seorang laki-laki untuk menghindari pernikahan wanita yang punya cap buruk, agar pernikahan yang merupakan sebagian dari ibadah dapat berjalan dengan baik dan membawa kebaikan dan keberkahan. Nah, itu dia sahabat beriman, konsep tentang pernikahan milkul yamin serta ciri wanita yang dilarang untuk dinikahi menurut Islam. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.